Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berkomitmen meningkatkan hubungan kedua negara melalui peningkatan people-to-people contact dengan berbagai aspek kerjasama. Kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama di sejumlah sektor. Pertama, di sektor pariwisata. Menurut Turnbull, Bali merupakan destinasi wisata nomor 1 bagi Australia. Tahun lalu saja ada sekitar 1 juta turis Australia berlibur ke Bali. Kedua, sektor pendidikan. Selama ini, Australia masih menjadi tujuan populer mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi tujuan utama anak muda Australia melalui program Colombo Plan. Presiden Jokowi juga akan mengembangkan pelajaran bahasa Indonesia di Australia. Kerjasama selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ini, kedua negara telah sepakat menyelesaikan proses Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement pada akhir 2017 ini. Sedangkan di bidang perdagangan, Presiden Jokowi secara khusus menekankan adanya penghapusan biaya tarif dan non-tarif untuk produk-produk Indonesia, khususnya kertas dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik, kedua negara sepakat melanjutkan kerjasama di bidang pemberantasan terorisme dan transnational organized crime. Kedua negara juga sepakat untuk kembali melanjutkan kerjasama militer. Diplomasi jalan kaki Republik Indonesia Australia, itulah topik dialog pagi ini, dan untuk membahasnya di studio sudah hadir pakar hubungan internasional Makarim Wibisono, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar Anda. Saya langsung ke Pak Makarim. Pak, ini kalau kita bicara apa yang terjadi kemarin, saya melihatnya aja senang ya, artinya gini, dua kepala negara jalan-jalan pagi gitu di Royal Botanic Garden ya, terus masyarakat lalu lalang di sana itu kayaknya nggak ada batas sama sekali gitu sebetulnya. Nah, ini Pak Makarim sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ini merupakan satu gejala diplomasi belakang-belakangan ini ya. Kalau bertahu dihadapi bahwa setiap kepala negara itu biasanya kan disiapkan bahan, disiapkan pointers, disiapkan hal itu ya. Nah, nanti pada waktu nanti bertemu, biasanya dengan beberapa tim segala macam. Nah, hasilnya itu tidak maksimal. Karena apa? Karena itu seakan-akan itu dirancang di skenario. Nah, oleh karena itu di dalam praktek diplomasi belakangan ini itu selalu diadakan forum retreat. Jadi retreat itu kepala negara diminta bersama-sama ketemu, semua pembantunya, menteri-menterinya, asistennya tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir? Tidak boleh hadir. Jadi mereka bicara tete-a-tete yang benar-benar keluar dari sanubarinya sendiri. Artinya bisa hal-hal yang sebelumnya belum direncanakan bisa saja terjadi pada saat itu? Persis. Dan jangan kaget ya bahwa banyak sekali hasil-hasil kesepakatan itu justru lahir dari pertemuan retreat itu. Contohnya Pak Makarim? Contohnya saja, pada waktu kita menjadi tuan rumah ya, APEC. Ya, pada waktu itu kan kita menyelenggarakannya di Bogor ya. Nah, pada waktu itu yang menjadi ketua kan Indonesia, jadi dalam hal ini adalah Presiden Soeharto. Ya. Nah, pada waktu itu kemudian ada semacam perdebatan antara anggota APEC yang maju dan anggota APEC yang masih berkembang. Nah, kemudian Pak Harto atau pimpinannya itu menginginkan ada suatu hasil yang bisa diterima oleh semua hal. Nah, pada waktu itu Pak Harto memimpin retreat APEC. Nggak ada menteri, nggak ada apa-apa semua ya. Nah, pada waktu disepakati ada yang namanya Bogor Goals. Jadi itu cuma kepala negara saja yang bertemu atau dua kepala negara, artinya satu kepala negara dengan kepala negara yang lain bertemu gitu? Hanya kepala negara aja. Jadi tidak ada menteri, tidak ada siapapun, tidak ada ya. Nah, pada waktu itu akhirnya keluar Bogor Goals yang intinya buat negara maju ya, liberalisasi perdagangan per tahun ini. Terus kemudian negara berkembang akan 10 tahun lebih belakang. Jadi ini keluar pada saat mereka bertemu yang pada intinya ingin supaya ada suatu hasil ya yang bisa mengakomodasi kepentingan semua secara enak gitu. Boleh nggak kalau saya katakan hal itu jadi menimbulkan ini, ada sebuah kesepahaman. Kan biasanya kalau orang bernegosiasi itu kan kalau banyak orangnya biasanya ada batasan, seperti ada batasan seperti itu. Dengan tidak adanya hal-hal seperti itu, mereka akan bisa bicara dari hati ke hati gitu ya, bisa memahami kondisi masing-masing seperti itu. Persis ya, dan di dalam keadaan retreat ya itu biasanya ada kesempatan untuk masing-masing itu menyelami counterpartnya. Nah, di situ biasanya pada waktu retreat itu timbul rasa percaya. Ya, ada rasa kepercayaan ya bahwa itu keluar dari hati sanubarinya. Nah,
inti daripada perundingan itu adalah saling percaya. Oke. Kalau misalnya Anda sudah mulai tidak percaya, ya, maka apa usul-usul Anda diinterpretasi ini belakangnya apa? Sudah ada bloknya gitu iya, ya? gitu. Tapi kalau ini dalam keadaan jalan kaki, tanya dulu suasana yang Hanubatania, timbul rasa nyaman sanbari itu menimbulkan. Pak Makarim, ini ada kita punya beberapa gambar pada saat Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia Jokowi jalan-jalan kemarin. Nah ini Pak Makarim sempat melihat videonya tentunya ya? Iya, saya sempat. Ya. Nah itu gimana terlihatnya sama Pak Makarim? Kalau saya melihat ya bahwa yang mengatur acara itu sangat cerdas, Pak. Sangat cerdas? Sangat cerdas. Ya. Jadi beliau melihat bagaimana pribadinya Pak. Ini dia? Iya. Pribadinya Pak Jokowi dan juga mereka melihat bagaimana pribadinya Perdana Menteri Australia ya. Nah itu dibikin suatu suasana sehingga muncul yang sifatnya sangat informal ya dan interaktif ya, yang masing-masing menunjukkan minatnya terhadap hal-hal ya, karena isu-isu yang sifatnya nature itu kan universal. Ya, semua orang melihat kalau keindahan ya itu merupakan suatu hal yang universal. Terus sempat menyapa warga yang sedang berada di lokasi juga. Persis, itu luar biasa gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat hubungan Indonesia-Australia, ini kan panas dingin sebetulnya Pak Makarim. Ini sebuah langkah strategis yang sangat tepat, boleh dikatakan demikian atau bagaimana? Saya rasa demikian ya Mas ya. Pertama kali apa? Karena ada kadang-kadang dulu masalah misperception atau salah paham ya, disangka bahwa semua gerak perilaku bangsa itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, nah padahal kalau negara seperti Australia itu pemerintah itu memonopoli hal-hal yang bersifat policy publik. Ya, tetapi sifat yang pribadi, sifat yang menyangkut mengenai ekspresi pendapat itu nggak dikontrol oleh pemerintah. Ya, nah jadi oleh karena itu kemudian ada interpretasi, loh kok mereka ada orang Australia melakukan hal-hal yang demikian sehingga menimbulkan perasaan tidak suka. Ya, tapi kalau kita menyelami masing-masing ya, maka saya rasa hal itu wajar dan wajib kita itu bersahabat ya. Wajib bersahabat. Iya, kenapa? Pertama kali lokasinya kita itu tidak jauh ya. Tetanggaan ini kita ya. Kita share laut ya yang secara bersama. Kedua, kita ini sifatnya itu complementary ya. Indonesia penduduknya 240 juta, wilayahnya terbatas. Australia wilayahnya besar, penduduknya 1/10-nya. Ya. Nah, ini kan bisa merupakan suatu hubungan yang sangat saling melengkapi gitu, Mas. Apakah itu sudah terjadi selama ini, Pak Makarim? Sudah mulai ya, akan tetapi masih belum optimal. Kita akan bahas di segmen berikut nanti, Pak Makarim. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jeda.